Terima kasih teman-teman, Anda masih tetap setia mendukung channel ini, dan kembali lagi satu inspirasi akan saya hadirkan untuk Anda. Tapi sebelum itu izinkan saya mengucapkan terima kasih atas dukungan Anda melalui komentar-komentar positif Anda, kemudian juga peran aktif Anda dalam membagikan video-video di channel ini kepada teman-teman yang lain, kemudian juga Anda yang sudah subscribe channel ini, sudah memberi tanda like, apapun yang Anda berikan untuk channel ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya berdoa, saya berharap mudah-mudahan ada manfaat baik teman-teman yang bisa Anda peroleh dari channel ini. Ya, satu inspirasi teman-teman saya kembali hadirkan untuk Anda. Kali ini berhubungan dengan uang. Satu pertanyaan yang cukup menarik. Bagaimana kita bisa mendatangkan uang tanpa kerja? Atau bagaimana kita bisa menarik uang dalam waktu yang cepat? Atau pertanyaan lain mungkin pernah Anda tulis, bagaimana kita bisa menarik banyak uang sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Nah teman-teman, jika kita berbicara mengenai uang, itu memang tidak ada habisnya ya. Tetapi memang ini menarik untuk dibahas, untuk dibicarakan. Satu inspirasi berikut teman-teman saya ambil dari sebuah pengalaman nyata berhubungan dengan the law of attraction. Ternyata kita bisa memperoleh atau mendapatkan uang tanpa kerja. Ini nyata teman-teman. Seorang pengangguran, dia bisa tetap bertahan hidup, menjalankan kehidupan rutinitas seperti layaknya orang-orang yang bekerja. Kebutuhannya tercukupi, kebutuhannya terpenuhi. Bahkan dia bisa memiliki uang dalam dompetnya, dia bisa berbelanja. Padahal orang ini tidak bekerja. Sekali lagi ini dari pengalaman nyata. Tetapi untuk menjaga privasi, mungkin saya tidak sebut tentang tokohnya. Yang akan saya sampaikan kepada Anda adalah bahwa kekuatan pikiran kita ternyata bisa mengundang atau bisa mendatangkan apa saja yang kita inginkan. Termasuk salah satunya adalah uang. Ya. Sebut saja seorang pria. Dia pernah berhayal. Dia pernah membayangkan betapa enaknya, betapa beruntungnya kita bisa memperoleh banyak uang meskipun tidak bekerja. Dia adalah sahabat saya teman-teman. Pada saat itu kita sempat sharing seputar hukum tarik-menarik, the law of attraction, yang mana waktu itu kita tahu bahwa dengan kekuatan pikiran kita, kita bisa mewujudkan apa saja yang kita inginkan. Dan teman saya ini termasuk orang yang tidak percaya dengan hukum tarik-menarik awalnya. Dia membuat sebuah rancangan, membayangkan sesuatu hal yang menurut dia enak, yaitu apa? Tidak bekerja, tetapi semua kebutuhan tercukupi. Seiring berjalannya waktu, mulai dia terapkan dalam kehidupannya. Dia mulai ciptakan dalam pikiran-pikirannya betapa bahagianya, betapa enaknya, nggak usah kerja, nggak usah ngantor, nggak usah capek-capek, tetapi kebutuhan tercukupi. Tiap kali butuh duit, duit selalu ada. Pengen apa, pengen ini, pengen itu, selalu keturutan. Dan betul teman-teman, sekian tahun dia menjalani kehidupannya tanpa bekerja, artinya tanpa memiliki pekerjaan tetap, dan dia masih bisa happy. Betul-betul dia happy menikmati hidupnya. Ketika dia membutuhkan uang, uang itu selalu ada. Sejauh ini semua uang yang dia peroleh halal. Dia tidak pernah mencuri, dia tidak pernah merampok, dia tidak pernah menipu. Tetapi dia hanya bermain dalam pikirannya. Dia selalu menggunakan pikirannya untuk berimajinasi, untuk berhayal, ya, untuk bervisualisasi. Dan kenyataannya uang itu ada ketika dia membutuhkan uang itu. Satu contoh kecil saja teman-teman. Ketika dia ingin memiliki sesuatu, ingin membeli sesuatu, dia tidak memiliki uang. Tetapi akhirnya dengan kekuatan pikirannya, dia mulai membayangkan alangkah enaknya kalau punya barang itu. Ya, dia tidak memikirkan berapa harganya, meskipun dia tahu harganya mahal. Wah, suatu saat pasti saya bisa beli barang itu. Singkat cerita, teman-teman, dia bisa membeli barang itu. Ketika dia cerita kepada saudaranya bahwa dia ingin
memiliki barang itu untuk suatu tujuan, untuk satu kepentingan, dan saudaranya kemudian merespon hingga akhirnya saudaranya kemudian membelikan barang itu. Ini salah satu bukti, teman-teman. Memang kelihatannya sepele. Dia kan berarti dapat uang dari saudaranya. Tetapi semua berawal dari pikirannya. Kemampuan pikirannya itu telah mampu mempengaruhi saudaranya, menarik saudaranya ke dalam kehidupannya, yang kemudian tergerak untuk membelikan barang tersebut. Ya, itu hanya satu dari sekian banyak peristiwa, kejadian, atau proses, cara-cara bagaimana dia bisa menikmati kehidupannya tanpa bekerja. Tetapi sering berjalannya waktu, ada sebuah penyesalan ternyata. Ya, proses yang terjadi dalam kehidupannya ternyata tidak selalu menyenangkan. Meskipun hasil akhirnya itu sesuai seperti apa yang diharapkan. Ketika dia membutuhkan uang dan kemudian dia mulai bermain dalam pikirannya, ternyata teman dekatnya sendiri kemudian yang terkoneksi dengan pikirannya, dan akhirnya teman dekatnya lah yang kemudian mengulurkan tangan untuk membantu teman saya. Masalah terselesaikan, uang selalu ada. Tetapi akhirnya seiring berjalannya waktu, kemudian teman saya mulai memahami bahwa ini bukan cara yang baik ternyata. Meskipun saya selalu memperoleh uang, kebutuhan tercukupi, tetapi ternyata bukan cara yang baik. Itulah saya katakan di beberapa video saya bahwa kita harus berhati-hati dengan pikiran kita, ya. Sebab pikiran bawah sadar kita itu tidak mampu membedakan, teman-teman. Ini baik ataukah buruk, itu tidak bisa dibedakan. Apa yang Anda rancang dalam pikiran Anda, yang mampu tercipta menjadi sebuah rasa dalam pikiran bawah sadar Anda, itulah yang akan diwujudkan oleh semesta. Ketika Anda menginginkan uang, meskipun Anda tidak bekerja, dan Anda membayangkan mungkin, teman-teman Anda yang mempunyai uang pasti nanti datang membantu, maka kemungkinan itu bisa terjadi. Sehingga inilah yang kemudian membuat teman saya mulai untuk memperbaiki cara berpikirnya. Dia mulai untuk membentuk atau membangun sebuah kehidupan yang baru. Bagaimana bisa memperoleh uang dari jerih payah, dari prestasi, dari setiap usaha. Semua bersumber dari pikiran kita. Jadi jika Anda bertanya, apakah mungkin kita bisa memperoleh uang tanpa bekerja? Jawabannya mungkin. Bagaimana caranya? Dengan kekuatan kemampuan pikiran Anda. Ya, itu. Jika kita melihat di sekitar kita, mungkin Anda mengenal yang namanya hipnosis, atau yang lebih umum kita kenal dengan hipnotis. Wah, dia dihipnotis, uang 30 jutanya diambil orang. Pas dicek di CCTV, ternyata betul, dia menyerahkan uangnya kepada orang lain yang menghipnotisnya. Akhirnya uang itu berpindah tangan. Nah, itu adalah kerja dari kekuatan pikiran kita. Dengan kekuatan pikiran, uang itu berpindah tangan tanpa bekerja, hanya mengandalkan kekuatan pikiran. Itulah hebatnya kekuatan pikiran kita. Dan pikiran bawah sadar kita tidak mampu membedakan apakah itu perbuatan baik, perbuatan terpuji, atau sebaliknya, itu perbuatan tidak terpuji. Nah, pikiran bawah sadar kita tidak mampu membedakan itu. Oleh karena itu, maka penting kita harus tetap berhati-hati dalam merumuskan, dalam merancang, menanamkan sesuatu ke dalam pikiran kita. Ya. Dalam video kali ini saya ingin memberikan tambahan agar Anda tidak terjerumus atau tidak masuk ke dalam hal-hal yang negatif, tindakan-tindakan yang negatif. Maka Anda harus merancang suatu hal yang positif dalam kehidupan Anda. Masukkan ke dalam pikiran Anda rancangan-rancangan yang positif, teman-teman. Ya. Bagaimana Anda bisa memperoleh uang dengan usaha Anda, dengan jerih payah Anda, dengan prestasi Anda. Artinya, Anda juga harus memasukkan rancangan dalam pikiran Anda tentang kegiatan Anda,
usaha Anda, aktivitas pekerjaan Anda. Ya, itu. Pikiran kita itu dahsyat luar biasa. Diawali dari pikiran sadar yang berisi rancangan-rancangan Anda. Kemudian Anda mulai bayangkan rancangan itu, mulai imajinasikan, Anda visualisasikan, betul-betul Anda bayangkan, Anda rasakan betapa bahagianya Anda memperoleh apa yang Anda inginkan tadi, sesuai rancangan Anda tadi. Maka secara perlahan-lahan bayangan-bayangan itu akan ditangkap dalam pikiran bawah sadar Anda, dalam hati Anda, dalam batin Anda. Disitulah semesta akan mulai menangkap dan akan mulai memprosesnya untuk terwujud nyata dalam kehidupan Anda. Ya, satu pengalaman lagi teman-teman saya bagikan. Ini masih berkaitan dengan pikiran, tetapi bukan berhubungan dengan uang. Seseorang itu pernah menanamkan dalam pikirannya ketika dia mulai mengenal hukum tarik-menarik. Wah, alangkah bahagianya kalau bisa awet muda. Pada saat itu, si orang ini berusia kurang lebih 24 tahun. Dan dia merasakan hidup yang bahagia di usia tersebut. Mulailah dia merancang dalam pikirannya, membayangkan, memvisualisasikan, dan mengasumsikan bahwa dirinya selalu berusia 24 tahun. Ketika tahun terus berjalan, usianya terus bertambah. Tetapi dia merasakan bahwa kehidupannya adalah usia 24 tahun. Dan itu nyata, betul-betul dia rasakan. Meskipun usianya sudah kepala 3, dia masih menikmati situasi, kondisi usia-usia 24 tahun. Nah, suatu ketika si orang ini kemudian mulai menyadari, kenapa kok aku berbeda dengan teman-teman yang lain? Teman-teman yang lain sudah mulai mempunyai pekerjaan bagus, mulai dia memikirkan masa depan, sudah mulai mereka mempunyai rencana untuk tempat tinggal, untuk berkeluarga. Dia merasakan ada sesuatu yang aneh, ada sesuatu yang salah. Dan ternyata kemudian dia ingat bahwa selama ini dia menganggap bahwa dirinya adalah remaja yang berusia 24 tahun. Dan kemudian bagaimana pada akhirnya orang ini harus berusaha keras untuk merubah kembali anggapan terhadap dirinya. Dia kemudian mulai untuk menerima bahwa dia adalah orang yang sudah berusia sekian. Dia mulai memasukkan hal-hal lain yang berhubungan dengan kondisinya, dengan usianya saat ini. Ya, semuanya berawal dari pikiran kita, teman-teman. Sehingga banyak sekali nasihat-nasihat yang kita peroleh tentang pikiran, bahwa jika kita berpikir baik, kita akan memperoleh hidup yang baik. Kita berpikir positif, kita akan mendapatkan banyak hal positif. Sekali lagi, semua bersumber dari pikiran kita. Ketika Anda menganggap bahwa Anda itu orang yang penakut, mudah grogi jika berbicara di depan umum, maka itulah yang akan terjadi dalam realita kehidupan Anda. Karena Anda menanamkan dalam pikiran Anda bahwa Anda adalah orang yang penakut, orang yang mudah grogi. Itu. Inilah yang saya katakan bahwa kita harus berhati-hati dengan pikiran kita. Terkadang kita melihat sepintas menyenangkan, tetapi kita tidak memikirkan dampak ke depannya. Ya, itu. Kurang lebihnya itu, teman-teman, untuk menanggapi pertanyaan Anda. Bagaimana, apakah kita bisa mendatangkan uang tanpa kerja? Bisa. Semuanya dimulai dari pikiran Anda. Ada banyak contoh yang sudah saya sampaikan dalam video-video saya. Ketika Anda bisa membentuk diri Anda menjadi pribadi yang bernilai, menjadi pribadi yang berharga, Anda bisa lebih mudah mendatangkan uang. Meskipun Anda posisinya tidak sebagai pekerja, Anda mungkin masih sekolah, atau mungkin Anda masih menganggur, ya. Uang akan datang dalam kehidupan Anda ketika terjadi tadi sebuah energi tarik-menarik tadi. Ya, inti atau kesimpulan dari video ini adalah bahwa kita bisa memperoleh banyak hal, termasuk uang, dengan menggunakan kekuatan pikiran kita.
Hukum tarik-menarik menjadi sebuah bukti, teman-teman, bahwa kekuatan pikiran kita itu mampu untuk mendatangkan sesuatu. Prosesnya nantinya akan dilakukan oleh semesta, ya, dan proses itu akan berbeda-beda masing-masing orang. Semesta tidak pernah salah dalam memproses. Semuanya akan disesuaikan dengan pribadi masing-masing. Itu kurang lebih demikian, teman-teman, jawaban yang saya sampaikan untuk menanggapi pertanyaan Anda. Jadi seharusnya kita memang patut bersyukur dikaruniai pikiran yang sangat luar biasa ini, ya. Oleh karena itu, silahkan Anda perdalam lagi pengetahuan, kemampuan, dan pemahaman Anda tentang pikiran Anda. Maksimalkan, teman-teman, karena pikiran kita itu luar biasa. Pikiran kita adalah tempat untuk merancang berbagai hal yang kita inginkan. Rancangan itulah yang nantinya akan terwujud dalam kehidupan Anda ketika rancangan itu sudah tertanam dalam pikiran bawah sadar Anda, ya. Sudah tercipta sebuah rasa yakin, maka apa yang Anda rancang tadi mudah sekali untuk terwujud. Itu termasuk juga uang, ya. Jika Anda ingin memperbaiki kondisi ekonomi Anda, ingin Anda mempunyai banyak uang, mulailah melibatkan pikiran Anda. Bayangkan, imajinasikan bahwa Anda adalah orang kaya. Sama seperti tadi, yang orang membayangkan bahwa dirinya adalah orang yang berusia 24 tahun, Anda pun juga bisa, ya, membayangkan dan beranggapan dalam diri Anda bahwa Anda adalah orang kaya. Maka semesta akan merespon itu dan betul-betul akan menciptakan kondisi bahwa Anda adalah orang kaya, ya. Simak video-video saya yang lain, teman-teman, terutama yang berhubungan dengan imajinasi, berhubungan dengan visualisasi, berhubungan dengan hukum tarik-menarik, berhubungan juga dengan uang, ya, dengan magnet uang. Silahkan Anda bisa lihat di sana banyak tips-tips yang saya hadirkan. Mudah-mudahan salah satunya bisa menjadi satu solusi untuk Anda yang mungkin saat ini memang sedang membutuhkan satu solusi atas permasalahan-permasalahan Anda. Terima kasih, teman-teman, Anda sudah menyimak. Kurang-kurangnya dari video ini saya mohon maaf, dan kita sambung dengan video-video berikutnya. Dan akhir kata, salam sukses dan salam sehat selalu untuk Anda dan keluarga Anda.